Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan, baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Polda Metro Jaya dan Mabes Polri ketika melakukan 2 gelar perkara khusus sengaja mencatut HAM, Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk melegitimasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Ini kami sayangkan. Bagaimana tidak beretikanya Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri itu mencatut ya Komnas HAM, padahal Komnas HAM tidak hadir. Jadi tadi kami di dalam juga dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komnas HAM Bu Anis Hidayah, kemudian juga oleh Wakil Ketua Komnas HAM Pak Prabianto, dan juga oleh staf-stafnya. Ada juga khusus bagian pengaduan. Memang betul, kami dikonfirmasi, kami dulu pernah datang ke sini dan juga menyampaikan, dan tadi Komnas HAM juga menyampaikan, kalau dulu sudah bergerak, tetapi ini ada beberapa data baru, yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu memang tidak boleh tersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Dan kami berarti kesimpulannya tetap sama, seperti tadi yang dilakukan Prof. Rafli, ya, bahwa termasuk skripsi yang tidak diuji itu adalah temuan kemarin ketika sidang Citizen Lawsuit di Solo, ya, Profesor Bagas itu menyampaikan bahwa harusnya orang-orang yang lulus tahun 80-an itu ada memiliki 2 ijazah, sarjana muda dan sarjana, dan Jokowi itu tidak memiliki itu. Kemudian berkas-berkasnya semuanya harus rapi, ada ketikan, kemudian tidak boleh, kemudian hanya tulis tangan dan lain sebagainya. Bahkan sekali lagi saya sampaikan bahwa hasil Citizen Lawsuit di Solo itu pun sangat-sangat penting, karena di sana pernah hadir Komjen Pol Ugrosino yang juga menyampaikan bahwa foto yang ada di ijazah yang disebut-sebut ijazahnya Joko Widodo ini bukan Jokowi, ya. Itu seorang Komjen mantan Wakapolri aja mengatakan begitu. Nah, tapi yang paling penting hari ini yang ingin saya sampaikan, dan ini sama sekali baru, ya, tolong di highlight, adalah tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan, baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anis, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Polda Metro dan Mabes Polri itu mencatut nama, ya, mencatut nama Komnas HAM sebagai kesimpulannya. Padahal Komnas HAM tidak hadir di sana dan tidak ikut menyetujui kesimpulan bahwa ijazahnya asli, kemudian itu sudah diperiksa dan lain sebagainya. Saya kira tambahan saya singkat itu aja. Saya akan melakukan Prof. Rafli supaya nanti tambahan dari Bang Rizwan sama dikatakan Ketua Komnas HAM bahwa mereka memang diundang dalam gelar perkara itu, tetapi mereka tidak datang. Nah, karena tidak datang ya tentu tidak ada koneksi apa-apa. Kira-kira begitu ya? Ya. Jadi disebutkan waktu itu walaupun polisi pada gelar perkara mengatakan Komnas HAM juga hadir dan lain sebagainya. Tapi itu konfirmasi Mas Roy ya? Enggak, memang ada, mereka nyebut itu. Waktu gelar perkara khusus pertama saya nggak datang. Oke, ya. Oke, silakan. Siapa dulu? Saya tambahkan ya. Ya. Ya, saya tambahkan yang kami laporkan sebagai sebuah diskriminasi berat ya, sebagai sebuah pelanggaran HAM berat adalah bahwa mulai dari kami menjadi saksi, kemudian naik menjadi terlapor, lalu naik menjadi tersangka itu, kami sama sekali belum diberikan kesempatan untuk memanggil saksi-saksi maupun ahli-ahli kami. Saksi ada charge maupun ahli-ahli kami yang menjadi
justifikasi bahwa kami memang betul-betul peneliti yang merupakan ekspertis ya di dalam bidang yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah dan dokumen-dokumen dari Joko Widodo, termasuk perilaku beliau yang capture pada video-video, narasi-narasi, pidato-pidato maupun foto-foto mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2025 yang menjadi bahan dari penelitian kami. Nah, kemudian berkas kami ya sebagai tersangka sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya itu di tanggal 13 Januari 2026. Padahal tidak ada satupun saksi-saksi kami maupun ahli-ahli kami yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Artinya berkas itu adalah semacam mangga karbitan yang mentah dilemparkan ke kejaksaan. Dan yang anehnya lagi, pada saat berkas kami sudah dilimpahkan dari Polda ke kejaksaan, di tanggal 15 Januari, Polda memberikan kepada kami surat pemanggilan saksi-saksi dan ahli-ahli kami. Artinya ini adalah sebuah pelanggaran HAM yang luar biasa. Nah, dan padahal kami mendapatkan data bahwa sepanjang 9 bulan sejak laporan polisi Joko Widodo dan para termul itu diproses oleh Polda Metro Jaya, sudah Polda Metro Jaya sini sudah mengatakan bahwa ada 22 ahli dan 127 saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dan itu bukan dari pihak kami. Sementara kami tidak ada satupun saksi maupun tidak ada satupun ahli yang sudah diperiksa oleh mereka. Oleh karena itu maka ini sama sekali tidak fair, sama sekali tidak adil, dan tentu saja melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami bertiga beserta semua penasihat hukum kami bicara kepada 280 juta rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan sampai kepada Presiden Prabowo Subianto, juga sampai kepada Kapolri, juga sampai kepada Komite reformasi kepolisian ya, bahwa Polda Metro Jaya itu tidak menunaikan hak kami sebagai warga negara. Oleh karena itu maka kami minta agar kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan semua saksi-saksi yang sudah kami siapkan maupun ahli-ahli yang sudah kami siapkan, dan proses ini tidak boleh dianulir, proses ini tidak boleh diganggu sampai selesai saksi-saksi kami dan ahli-ahli kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Ya, Dr. Desmond. Penting. Ya. Terima kasih media. Tadi kami sangat kecewa ya menemukan fakta bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri ketika melakukan 2 gelar perkara khusus sengaja mencatut HAM, Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk melegitimasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Ini kami sayangkan. Bagaimana tidak beretikanya Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri itu mencatut ya Komnas HAM, padahal Komnas HAM tidak hadir. Dan itu kami dapatkan informasi ini langsung dari Ibu Anis Hidayah sebagai Ketua Komnas HAM, baru saja beberapa menit yang lalu di dalam ruangan di dalam ruang pengaduan tadi ya. Nah, satu itu poin. Yang kedua adalah kami tadi menyampaikan bagaimana relasi kuasa ya, sangat tercium bau ya, relasi kuasa. Bagaimana kita dengarkan cerita dari Bang Egy Sujana yang meminta kepada terlapor yang bukan lagi presiden, yaitu Joko Widodo, untuk memanggil Kapolri, memerintahkan Kapolda Metro Jaya, memerintahkan di Reskrimum. Langsung saat itu dipanggil Kompolsari sebagai ajudannya, dan ternyata muncul di situ di Reskrimum Polda Metro Jaya salah satunya Kombes Iman Imanuddin. Terkonfirmasi tadi malam. Iya, dan Ibtu Rosadi, dan itu terkonfirmasi baik oleh Damai Harilubus, baik oleh pengacara Egy Sujana, Eli Daneti, maupun baik oleh Egy Sujana lewat telepon saya dengar, gitu loh. Mereka bertiga hadir di situ. Ini kan sudah melanggar. Bagaimana orang yang memproses kami, menyidik kami, tiba-tiba ada di rumah Joko Widodo dan gampang diperintah-perintah. Ya. Yang ketiga yang kami sampaikan adalah, kalau kemarin keluar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi
kerja-kerja jurnalistik wartawan, dari kriminalisasi, dari penuntutan, pidana. Terus bagaimana dengan nasib kami, peneliti? Kami sudah puluhan tahun meneliti. Sama harusnya hak kami seperti wartawan, menuliskan buah pikiran kami dalam tulisan. Jangan salah, tulisan itu bisa mengubah dunia, bukan hanya Indonesia. Ya, tulisan itu bisa mengubah dunia. Ya, poin keempat. Rencananya minggu depan kami akan memberikan gratis 1000 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ini adalah kerja pikiran, ya, tulisan. Ya. Oleh karena itu kepada DPR dan DPD 1000 masing-masing dapat 1 tiap anggota DPR, DPD maupun staf ahlinya minggu depan. Kalau bukunya sudah kami siapkan 1000, tinggal menunggu korespondensi tim PH ya Bala RRT dengan pihak sekretariat DPR maupun DPD. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih. Dikit aja ya, karena masih banyak pertanyaan. Kenapa pada saat gelar perkara khusus kemarin saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa bisa langsung menyatakan ijazah itu yang ditampilkan meskipun itu katanya asli, saya langsung mengatakan palsu ya. Kenapa? Karena foto ini sangat jelas sekali. Foto ini tidak mencerminkan foto yang usianya 40 tahun. Nggak usah jauh-jauh. Di sini ada buktinya. Coba lihat fotonya Mbak Okta aja. Ya. Itu baru berapa tahun itu? Nah, ID-card-nya itu. Itu aja sudah. Itu kena hujan. Loh, Isa, ini kan juga ini 40 tahun. Fotonya masih kayak gini, ya. Dan teknologinya lama lagi. Terus ada tangan yang katanya bisa nembus merasakan embusnya. Jadi itu ya, clear ya. Jadi sekali lagi 99,9% palsu. Tambah lagi keterangannya. Ini yang penting sekali ya, untuk mengunci, ini kuncian terakhir ya bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Siap. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Ya. Hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa. Tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Oke. Timbul, hologramnya timbul kan? Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sebentar. Ya. Ada tiga apa? Oke, terima kasih. Pengacara ini, Pak Tony. Ya, perkara RRT saat ini sudah sampai di tahap di kejaksaan. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada kejaksaan yang telah menorehkan prestasi dengan berbagai kasus korupsinya yang kita lihat ada uang triliunan disampaikan di konferensi pers kejaksaan, ada satu pertanyaan yang kita ingin tanyakan kepada kejaksaan. Silverter Masustina kapan dieksekusi? Nah, bagaimana Mas Troy? Iya. Kita nari-nari gini kayak di depan podium. Oke. Kayaknya Silverter. Ya, jadi artinya lebih penting Silverter Masustina diproses, dieksekusi dibanding dan punya prestasi dibanding memproses kasus RRT. Sekian, terima kasih. Oke, kasih ya. Ada audiensi ini, langkah berikutnya apa sih Pak? Ya, kita tuh kan tadi beliau Bu Anies sama Pak Prabianto tuh sudah menyatakan kalau kami sudah melakukan pembelakan nanti akan diterbitkan lagi rekomendasi Komnas HAM. Ya. Oke, itu ya. Tadi bukti-bukti penunjang apa aja yang dibawa? Iya, sama seperti laporan tadi, buku. Kita nyerahkan buku, Jokowi White Paper, kemudian bukunya Bang Respon, Gibran Endgame itu juga disampaikan. Nanti buktinya nanti akan sampaikan Pak Refli, secara tertulis saya juga akan nambahkan. Karena dulu saya pernah menyampaikan presentasi tertulis kepada Pak Prabianto yang kesimpulannya yang tadi, yang saya sampaikan bahwa ijazah itu adalah palsu karena skripsinya juga palsu. Tetap Jadi tidak berubah. mention kami, Komnas HAM itu adalah institusi taktis langsung di bawah Presiden. Ya. Dan karena ini melibatkan perilaku dari mantan Presiden ke-7, ya, Presiden ke-7, maka seharusnya, seyogyanya, Presiden Prabowo Subianto kali ini juga concern, memberikan atensi kepada permasalahan anak bangsa ini. Terima kasih. Jadi yang dilaporkan ini spesifiknya ke Kapolda Metro Jaya atau? Enggak, ya kasus ini, kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap kami.
Itu. Ya. Ya. Oke. Cukup. Ya. Cukup? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.